Halo teman-teman drummer, ketemu lagi sama gua Iman. Nah, di video kita kali ini gua akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, masih belajar not balok. Nah, kalau di pelajaran yang lalu kita hi-hatnya not seperempat kan. Nah, sekarang gua mau bermain dengan hi-hat not seper 8. Nah, gue nulisnya 2/4 aja ya. Kalau 4/4 takutnya kepanjangan, jadi ntar kehalangan badan gue malah. Jadi 2/4. Oh iya, pertama-tama gue mau minta maaf. Kenapa? Karena audio dari video kali ini nggak sebagus audio dari video yang sebelumnya. Kenapa? Karena gue nggak pakai miking sekarang. Kenapa tidak memakai miking? Karena sekarang yang ngerjain gue sendiri. Jadi gue masang layarnya, layar hitam itu, terus gue masang drum, terus gue masang lighting, gue masang semuanya. Kalau gue mesti masang miking juga, sementara kalau ngerekamnya kan di ruangan sebelah gitu. Jadi bolak-balik, wah itu capek banget gitu. Jadi sangat tidak memungkinkan gitu untuk gue memiking drum gue. Jadi gue pakai zoom aja, ntar gue edit sedikit jadi supaya soundnya nggak ancur-ancur banget deh. Oke. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang hi-hat 1/4, sekarang gue mau bahas tentang hi-hatnya 1/8. Nah, ya kan? Ini hi-hat 1/8. Ini gue kasih tanda titik 2 ya. Titik 2 itu artinya diulang. Nah, ini snare. Nah, ini bass drum. Nah, kira-kira perlu nggak gue kasih tanda istirahat di sini dan tanda istirahat di sini untuk tanda istirahat snare, untuk tanda istirahat bass drum? Kayaknya nggak perlu ya, karena kan udah dijelasin. Tapi kalau teman-teman drummer nanti menemukan di buku ada tanda istirahat begini, ya berarti ya nggak usah dimainin aja, anggap aja dihilangin gitu kan, karena hanya untuk memenuhi 2/4-nya. Nah, oke. Gue akan mainkan ini 2/4 diulang 2 kali ya, jadi 4/4 nih. Terus gue akan mainkan yang not 1/4. Jadi teman-teman akan tahu bedanya antara kalau gue pakai hi-hat nya not 8, ini tulisannya di sini 1 and 2 and gitu kan. Oke, gue akan mainin ini. Oke, kalau dipelanin. Yang kidal mungkin. Bedanya sama hi-hat yang gue mainin not 1/4 tadi apa sih? Gue akan mainin 1 bar hi-hat not 1/4 dan 1 bar 4/4 hi-hat nya 1/8. Berarti ini 2 kali ya kan. Kalau gue tulis 2/4 berarti gue mainin 2 kali, dan yang 1/4-nya 2 kali. Oke, tuh. Wah, ya, 4. Oke, jadi kalau yang beat yang hi-hatnya 1/8 kayaknya beatnya lebih cepat ya, karena mungkin dia kan 2 kalinya gitu. Kalau yang 1/4 kan
1/8. Jadi bedanya di hi-hatnya doang, bass drum sama snare-nya masih sama. Nah sekarang gua mau bermain-main sedikit dengan not 1/8 ini. Kalau seandainya ini gua hapus gitu di not keduanya itu gue kasih tanda istirahat, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Soundnya dia akan jadi kayak kalau gue pakai not 1/4 kalau di drum, karena kan kalau di drum itu nggak ada sustain. Nah kalau di instrumen lain soundnya pasti beda. Oke, kalau kayak gini kan sama kayak not 1/4, jadi du tak. Sekarang kalau gue balik gimana? Jadi yang di sini istirahat gitu ya, di N nya main, istirahat, di N nya main. Gue pasin deh di N nya. Gitu ya kan. Jadi kalau kita melihatnya not pertamanya istirahat, jadi dia bass drum nggak bareng dengan hi-hat gitu, bass drum sendiri aja. Bass drum duk cik tak cik duk cik tak cik. Jadi kalau gue main ya kan kayak gitu. Nah itu sekarang kita balik lagi ke not 1/8 tadi. Kira-kira seperti itu kan. Kalau misalnya gue mainin yang not 1/4 yang tadi, yang di pertama notnya kedua dihapus, not kedua istirahat, itu satu bar seperti itu dan satu bar seperti ini, itu akan jadi oke, seperti itu. Jadi ganti-gantian. Ini kalau gua tulis di mana ya? Tapi kayaknya teman-teman drummer pasti nangkep kan intinya. Oke, sekarang gua akan balik lagi ke not 1/8 yang dua-duanya. Nah ini makanya gue seneng banget dengan ngotak-ngatik not balok, karena kalau kita ngotak-ngatik not balok nanti kita bisa nyiptain beat kita sendiri gitu loh. Ini contohnya kalau misalnya ini gue mau mainin di right ya. Di right itu kan ada bellnya, ada bell tuh, dan ada bodinya gitu. Gue akan mainin di bell sama di body. Yang di bell gue kasih tanda aksen aja kali. Jadi ini di bell gitu. Tanda aksen tuh apa sih? Nah, kalian mampir di blog gue, drumpedia.wordpress.com. Itu di situ gue ngebuat tulisan-tulisan singkat, juga ada juga yang panjang juga ada, tentang apa itu tanda aksen gitu kan. Nah misalnya yang gue tulis tanda aksen itu gue mainkan di bellnya, sementara yang tidak diberi tanda aksen itu gue mainkan di bodinya nih. Jadi akan jadi seperti apa sih? Tuh, wah, gak, pak.
Oke, seperti itu. Nah sekarang kita coba balik yuk. Kita coba balik belnya di upbeatnya. Ini disebutnya upbeat nih. Kalau di N ini nih, di N ini nih, di upbeatnya. Jadi berarti kita coba. Nah ini di upbeatnya ya. Oke. Tuh, wah, dah, pak. Beda kan? Nah, sekarang kita coba mainin 1 bar 4/4 di sini dan 1 bar 4/4 di yang depan tadi. Itu akan jadi 1 bar pertama di sini gitu kan. Dan kemudian kita pindah 1 bar kemudian, gue tulis aja apa ya, 1 barnya gitu. Jadi teman-teman bisa ngerti, cuman ntar takutnya ketutup. Gue juga mesti nulis 4/4 nya juga, atau gini aja ya, gitu 2/4 gini, ini diulang gitu kan, ini 2/4 lagi begitu. Ya, ini 2/4, ini snare, ini bass drum. Oke, jadi 2 bar 2/4 gue mainin 2 bar 2/4 yang seperti ini. Persennya gue kasih tanda beda ya, biar beda. Nah itu ntar diulang lagi. Oke. Tuh, wah, ka, pa. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita bolak-balik gitu. Oke. Dapat gambaran kan teman-teman drummer? Nah, di video gua selanjutnya, gua akan membahas tentang kita mulai nih, kita latihan kaki dulu ya. Gua ada bukunya 1 juta drum groove. Kita akan mulai dari buku ini. Kita akan mulai dulu untuk latihan kaki, koordinasi kaki gitu kan. Teman-teman pasti ngalamin seperti ini nih, misalnya hi-hatnya ngikut sama kaki. Pernah kan ngalamin seperti itu? Nah, di video selanjutnya gue akan ngebahas tentang latihan-latihan kaki. Itu latihan-latihan kaki ini nantinya bisa teman-teman latih di kaki kanan dan di kaki kiri. Kalau misalnya teman-teman pakai double pedal, kan kadang kalau kayak Mike Mangini gitu, kalau kalian lihat kaki kirinya bisa sama kayak kaki kanan gitu. Dia bisa slide di kaki kiri, dia mau slide pakai kiri, mau pakai kaki kanan sama aja gitu. Dia bisa pindah-pindah kanan kiri, udah nggak tahu, udah nggak kayak kidal gitu loh. Dia main kiri padahal dia bukan kidal gitu, dia udah kayak orang yang kidal aja gitu. Jadi kalau dilatih kayak gitu juga seru juga. Nah, gue ngasih gambaran seperti ini supaya nanti sebenarnya membaca not balok itu nggak sulit gitu loh, kalau kita mau sedikit demi sedikit. Dari sini kita rombak, enaknya adalah kita bisa ngotak-atik ini, kita ngotak-atik ini dan akhirnya jadi beat baru kita sendiri. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam drummer.